Bima seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Seorang gadis yang berteduh dengan di halte dengan motor di depannya itu adalah benar Sivana. Sudah hampir maghrib hujan tak juga berhenti. Bima akhirnya berlari menuju tempat parkir dan mengambil jas hujannya. Bukan untuk dia pakai, tapi hanya ditenteng saja olehnya. Setelah itu Bima menghampiri gadis yang ia kira sebagai Sivana. Dan dalam jarak yang begitu dekat, Bima baru bisa memastikan kalau memang benar yang berdiri di halte itu adalah Sivana. Kebetulan halte itu terletak di depan kantor tempat Bima bekerja saat ini. Setelah memastikan kalau benar itu adalah Sivana, Bima akhirnya memberanikan diri untuk menegur gadis itu. "Savana!" Bima berteriak agar Sivana mendengar. Karena kondisi hujan sangat lebat. Bima, ngapain kamu di sini?" Sivana mengeratkan dua tangannya yang tampak menggigil. "Bukannya aku yang harus tanya seperti itu. Aku kan memang kerja di depan situ, sih." "Oh, kamu sekarang kerja di sini?" "Maaf, aku tidak tahu. Aku tadi habis dari kampus, kebetulan lewat sini dan aku lupa membawa jas hujan. Jadilah aku sekarang di halte ini, kalau begitu pakai saja jas hujanku ini. Kamu pulanglah lebih dulu. Ini sudah hampir maghrib loh. Tidak baik seorang gadis berada di luar malam-malam. Apalagi dalam keadaan hujan seperti ini," ucap Bima sambil menyerahkan jas hujan miliknya. Kalau aku pakai, bagaimana dengan dirimu? Kamu hanya punya satu kan?" tanya Sivana yang tampak ragu menerima bantuan Bima. "Tidak masalah. Aku bisa hujan-hujanan kan? Atau aku bisa pinjam satpam, jangan hujan-hujanan Bim. Nanti sakit. Kasihan Alia dan Albi kalau kamu sampai sakit, Lia sih. Aku akan ingat mereka. Aku laki-laki Sivana. Masalah sepele seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Aku masih punya banyak cara untuk bisa sampai ke rumah. Kamu tenang saja. Ayo pakai saja jas hujanku." "Oh begitu ya. Beneran tidak apa-apa kalau jas hujannya aku pakai?" Sivana masih tampak ragu. "Iya, pakai saja. Nanti orang tuamu akan khawatir kalau setelah maghrib nanti, kamu belum sampai di rumah. Kamu sudah hubungi keluargamu?" "Ponselku mati Bim. Kebetulan bateraiku habis. Makanya aku tidak bisa menghubungi sopir untuk mengantarkan jas hujan ke sini," ucap Sivana. "Oh ya sudah kalau begitu. Kamu pakai jas hujan ini dan segeralah pulang," titah Bima. "Makasih banyak ya, Bim." Sivana akhirnya menerima pinjaman jas hujan dari Bima. Karena memang sudah sangat terpaksa. Sebenarnya dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Bima, tapi lagi-lagi takdir mempertemukan dia dengan Bima lagi seperti ini. "Sama-sama sih, hati-hati di jalan ya," ucap Bima tanpa mau menatap lama-lama pada Sivana. "Iya Bim, salam buat." "Oh maaf tidak jadi Bim." Sivana tidak sampai hati untuk menitip salam pada Alia. Dia khawatir Alia akan salah paham kalau dia mengirim salam lewat Bima. Biarlah pertemuan dengan Bima kali ini hanya mereka berdua saja yang tahu. Tidak ada maksud apa-apa. "Oh iya sih. Hati-hati ya." Ucapan Bima diikuti anggukan oleh Sivana. Bima menemani Sivana sampai gadis itu selesai mengenakan jas hujan dan kemudian berlalu dari hadapannya. Bima membenci perasaannya. Dia sudah bertekad untuk menghilangkan perasaan cintanya pada Sivana, tetapi setiap kali bertemu dengan gadis itu, rasa cinta itu ternyata masih utuh dan belum berkurang sedikitpun. "Setan memang punya banyak cara untuk menggoda manusia," ucap Bima sambil berlari masuk kembali ke kantornya untuk meminjam jas hujan. Karena hujan memang masih sangat deras, tidak mungkin dia hujan-hujanan sampai di rumah. Padahal jarak kantor dan rumahnya cukup jauh. "Pak Marno punya jas hujan?" tanya Bima pada salah satu satpam yang bertugas malam di kantor Bima. "Oh ada Pak Bima. Saya pinjam dulu ya Pak. Bapak shift malam kan? Besok pagi saya kembalikan." "Oh iya Pak Bima, silakan dipakai saja jas hujannya." "Terima kasih ya Pak Marno. Saya bawa dulu jas hujannya." Bima kemudian mengenakan jas hujan dan siap pulang dengan mengendarai motornya. Jika seorang suami akan senang setiap pulang 8 kerja karena ingin bertemu dengan anak dan istri, tidak begitu dengan Bima. Dia merasa ada yang kurang dalam hatinya. Tak ada perasaan senang setiap kali pulang kerja. Atau perasaan ingin cepat-cepat sampai di rumah pun tidak dia rasakan selama ini. Ada yang salah memang. Tapi Bima sudah berusaha untuk menghapus perasaan itu dengan berniat memberikan nafkah batin pada Alia. Dia berharap setelah dia menjalankan kewajibannya, ada perasaan sayang yang lebih lagi pada istrinya itu.
Tapi sayang Alia seolah selalu menghindar setiap kali Bima ingin melakukannya. Seperti yang terjadi tempo hari. Bim, kamu kemana? Kok jam segini belum pulang? Di luar hujan deras. Kamu bawa jas hujan kan? Bima membaca pesan itu saat mampir di masjid untuk salat maghrib. Pesan itu dari Alia. Aku sedang mampir di masjid. Kamu mau dibawakan apa? Tidak Peru? Kamu langsung pulang saja ya. Tidak usah mampir kemana-mana lagi, Lia. Setelah berkirim pesan dengan istrinya, Bima mampir membelikan martabak manis yang tidak jauh dari masjid. Meski Alia mengatakan tidak perlu, tapi tetap saja hati seorang wanita siapa tahu. Kadang kebalikannya, Bima tahu benar Alia seperti apa. Bahkan mungkin dia adalah orang yang paling tahu Alia seperti apa selain kedua orang tuanya. Meski rasa sayang itu sudah ada sejak dulu, cukup sulit bagi Bima untuk mengubah perasaan itu menjadi cinta pada seorang pasangan. Ini mas martabaknya. Buat pacar ya? Tanya si penjual martabak manis. Buat istri, Bang. Bima segera pulang setelah mendapat kembalian. 1 porsi martabak manis rasa keju sudah di tangan. Dia berharap Alia senang mendapat oleh-oleh darinya. Sepanjang jalan, Bima memikirkan sesuatu. Tepatnya bayangan wajah Sivana tadi sore masih mengganggu ingatannya. Lama tak berjumpa, Bima ternyata masih menyimpan, astagfirullah. Ya Allah bagaimana caranya agar saya bisa melupakannya. Sampai di rumah, Alia rupanya sudah menunggu di teras rumah. Bima menatap istrinya yang sudah berdiri menyambut kedatangannya. Assalamualaikum, sapa Bima, waalaikumsalam. Kok sampai malam begini? Tanya Alia yang nampak khawatir, ini ada martabak manis buat kamu. Ucap Bima, kan aku sudah bilang tidak usah beli apa-apa Bim. Kamu pasti lelah, pandangan Alia tiba-tiba tertuju pada jas hujan yang dipakai Bima. Jas hujan siapa, Bim? Oh ini punya Pak Marno. Satpam kantor. Kamu gak bawa jas hujan? Bawa, tapi aku pinjamkan ke teman, ucap Bima tanpa menyebut siapa nama temannya itu. Alia merasa aneh. Bima rela meminjamkan jas hujan pada orang lain, dan mengorbankan dirinya sendiri. Alia curiga siapa yang dipinjami Bima.